Malam itu, tak ada yang bisa tidur. Suara jeritan dari hutan masih bergema di kepala mereka. Indra berkali-kali mencoba menelpon dosen pembimbing. Tidak ada sinyal. GPS menunjukkan mereka berada di tengah laut. Desa Penawur seperti dipisahkan dari dunia luar. Rino akhirnya mengaku, sejak malam mereka melanggar larangan dan masuk ke hutan, bayangan putih terus muncul di mimpinya. Bayangan itu berkata satu kalimat berulang-ulang, pilih atau dipilih. Pagi menjelang dan Putri tidak ditemukan di tempat tidurnya. Mereka mencari ke seluruh pondok, desa, dan ladang. Di jalan setapak menuju hutan, mereka menemukan bunga melati berserakan dan jejak kaki telanjang mengarah ke dalam hutan. Di bawah pohon besar, tempat Rino dan Dimas pernah merekam, mereka menemukan kain putih berdarah tergantung. Itu adalah kerudung Putri. Tak ada tubuh, hanya kain dan bau anyir menyengat udara. Maya yang ikut mencari berdiri mematung di dekat pohon. Bibirnya bergerak sendiri, seperti menggumam mantra. Siska mencoba menariknya jauh, tapi Maya hanya berkata, dia sudah mengambil, tapi belum puas, akan terus mengambil, sampai semuanya diam. Indra memutuskan, mereka harus keluar, malam ini juga, peduli seberapa jauh harus berjalan. Ia tidak akan membiarkan satu lagi teman menghilang. Mereka berkemas cepat, meninggalkan pondok dan membawa senter, makanan, dan peta lama dari balai desa. Namun, jalan keluar sudah berubah. Jalan tanah yang kemarin bisa dilewati mobil, kini hanya berubah hamparan hutan lebat. Petunjuk jalan hilang, rumah-rumah penduduk juga tak terlihat. Kita seperti terjebak di tempat yang bukan bumi, kata Rino panik. Langit menggelap cepat, kabut turun tebal. Dari balik pohon, suara tawa kecil terdengar, seperti anak kecil. Lalu, suara perempuan memanggil satu persatu. Indra, Rino, Dimas. Dimas mulai histeris. Ia menutup telinganya dan berteriak, tapi suara itu malah masuk ke pikirannya. Tiba-tiba, ia berlari masuk ke hutan tanpa kendali. Dia manggil aku yang dimau, biar aku aja. Mereka mengejarnya, tapi Dimas menghilang di balik kabut. Dan ketika mereka sampai di ujung, hanya ada kamera Dimas yang tergeletak. Rekam dari lantai. Di layar terakhir, terlihat wajahnya penuh darah. Menatap kamera sambil berkata, aku bukan tumbal yang dia mau. Tinggal 3 orang, Indra, Siska, dan Maya. Mereka kembali ke pondok dengan wajah hancur dan jiwa koyak. Siska menangis di pojok. Indra duduk diam, gemetar. Maya berdiri di depan pintu, menatap hutan. Dia tidak mengambil Putri atau Dimas, karena mereka dipilih. Mereka hanya pengantar. Yang dimau dari awal bukan mereka. Indra menatap Maya dengan ngeri. Lalu siapa? Maya menoleh, senyum pelan. Dan di luar pondok, suara lonceng terdengar pelan, disusul ratapan panjang, seolah desa sendiri sedang berkabung. Hujan turun untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, tapi bukan hujan biasa. Airnya berwarna kecoklatan, berbau amis, dan membuat kulit gatal seperti dibakar. Pagi itu, Indra terbangun sendiri di pondok. Siska dan Maya menghilang. Hanya ada suara angin dan tetesan air dari atap bocor. Di dinding tertulis dengan darah, yang menolak dipilih akan ditelan. Panik. Indra berlari ke rumah Pak Karta, tapi tempat itu kosong. Desa kini terlihat normal. Rumah-rumah seperti lapuk dalam semalam. Pepohonan membusuk dan langit tetap gelap meski sudah siang.
ia berjalan ke tengah desa. Dan di sana, di alun-alun kecil, terdapat lingkaran ritual dari abu dan bunga melati, serta sosok Maya duduk di tengahnya, mengenakan pakaian putih, rambutnya digelung seperti pengantin. Maya memandangi Indra dengan mata yang sangat bukan miliknya. Kau tak mengerti, Indra. Aku bukan hanya dipilih. Aku keturunan dari garis terakhir penjaga. Darahku cocok. Apa maksudmu? Teriak Indra. Desa ini sudah lama mengunci dirinya dalam perjanjian dengan sesuatu yang lebih tua dari iblis. Dan setiap 30 tahun, ia butuh penghubung tumbal yang sadar. Siska tiba-tiba muncul dari balik semak, penuh luka, lemas, tapi masih hidup. Ia menyeret tubuhnya ke arah Indra dan berbisik. Maya, dia bukan Maya lagi. Dia sudah jadi pintu. Kalau ritual selesai, dia akan membuka jalan. Langit terbelah dengan suara gemuruh mengerikan. Dari hutan keluar makhluk-makhluk kecil seperti anak-anak. Tubuhnya keriput dan matanya kosong. Mereka berkumpul di sekeliling Maya dan mulai melantunkan nyanyian dalam bahasa kuno. Maya mulai menggeliat, menangis, dan tertawa bersamaan. Aku akan buka pintunya. Aku akan jadi jembatannya ke dunia ini, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Indra yang sudah tak punya siapa-siapa lagi menyeret tubuhnya ke tengah lingkaran. Ia menarik Maya dengan paksa, memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menghentikan semua ini. Dalam detik terakhir, ia menatap Siska. Kalau aku gagal, bakar semuanya. Keesokan harinya, Siska ditemukan oleh tim SAR pinggir jalan desa. Ia satu-satunya yang selamat. Pondok tempat mereka tinggal hangus terbakar. Begitu juga pohon besar dan seluruh lingkaran ritual. Tak ditemukan satupun jasad teman-temannya. Ia pernah bisa menjelaskan secara logis apa yang terjadi. Tapi sebelum pergi, Siska berjalan ke tepi desa, ke tempat terakhir ia melihat Indra. Di tanah, ia menemukan bunga melati yang masih segar dan sebuah catatan kecil berlumur tanah. Tumbal terakhir menutup jalan, tapi dia akan menunggu, selalu menunggu. 30 tahun kemudian, sebuah mobil bak terbuka berhenti di gerbang desa Penawur. 6 mahasiswa turun dengan ransel besar. Salah satunya melihat ke arah hutan dan berkata, "Sunyi banget ya desa ini." Lalu, dari balik pohon, sepasang mata merah membuka perlahan. Sudah waktunya lagi.